Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiana, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Ciampel, Kabupaten Karawang. Setiap orang pasti mempunyai masalah di dalam hidupnya, entah itu masalah kecil ataupun besar. Teringat pada salah satu murid saya, Pinkan, yang kebetulan saya adalah wali kelasnya. Pinkan adalah murid saya di kelas 12. Ia sebenarnya anak yang baik, tapi entah kenapa wali kelasnya sebelumnya memberikan info anak ini seperti A, B, C, dan lain-lain yang menurut saya kurang enak didengar. Singkatnya, minggu kemarin saya panggil orang tuanya karena mendengar kabar yang kurang sedap didengar dari salah satu rekan guru saya. Tak lupa saya pun memanggil anaknya langsung untuk saya mintai kebenaran informasi yang saya terima. Dalam menyikapi hal ini, tentu sebagai guru saya harus menasehati guna mempersuasi yang bersangkutan untuk bicara jujur dan terbuka. Selaku guru, tentunya saya harus mencari cara yang baik, mengingat yang saya hadapi ini adalah anak remaja yang menuju fase dewasa awal. Adapun langkah yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum saya memberi nasihat, saya harus tahu pokok permasalahannya lebih dulu. Entah itu dari orang yang terlibat atau dari seseorang yang ingin saya beri nasihat itu sendiri. Kenapa? Agar tidak ada kesalahpahaman yang akhirnya akan menimbulkan masalah baru. Dan kedua, saya berusaha untuk tahu sifat-sifat murid saya agar cara saya ketika memberi nasihat pun bisa diterimanya dengan baik. Tiga, mencari waktu yang tepat. Ini yang paling penting. Ketika saya ingin memberi nasihat, situasi dan kondisinya juga harus tepat agar nasihat yang akan saya berikan tersampaikan dengan baik. Saya memastikan anak itu dalam kondisi dan suasana hati yang baik. Lalu berikutnya keempat, bicara dengan lembut. Sama seperti ketika saya berbicara pada anak kecil yang sedang menangis. Harus lembut dan secara perlahan agar ia mengerti. Begitu pula dengan orang dewasa. Apalagi saya ingin memberinya nasihat. Jadi saya harus memastikan dia untuk bicara dari hati ke hati. Jangan menuntut nasihat harus diterima. Memberi nasihat itu beda dengan memberi perintah. Jadi saya memastikan untuk tidak memaksakan padanya untuk menerima nasihat saya. Jika ia sudah mau mendengarkan, ada harapan jika nasihat saya diterima. Tapi jika tidak, maka saya cari waktu lain atau dengan cara lain. Biarkan ia berpikir dan berbicara dengan dirinya sendiri. Yang keenam, jangan merendahkan egonya. Selain waktu yang tepat, ini juga paling penting secara psikologis. Jika seseorang sudah mulai merasa egonya direndahkan, maka ia akan berusaha keras membentengi dirinya untuk menyelamatkan egonya dari gangguan pihak luar. Jadi, saya pastikan diri saya untuk tidak melukai egonya. Saya mencari kata-kata yang tepat agar tidak menyinggung perasaan, apalagi sampai merendahkan egonya. 7. Dan yang terakhir ini, jangan pernah ketus terhadap kesalahan yang siswa kita perbuat. Cara-cara yang saya lakukan tersebut alhamdulillah berdampak. Ia memberanikan diri untuk berkata jujur dan dari ceritanya tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini ia merasa dirinya kesepian karena kedua orang tuanya tidak pernah mengajaknya untuk berkomunikasi. Demikian cerita singkat mengenai cara saya menghandle permasalahan yang siswa saya hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.